Berikut kami akan infokan ciri-ciri orang yang mudah percaya hoaks. Alasan ilmiah kenapa banyak orang Indonesia mudah percaya hoaks. Dalam hidup ini setiap orang pasti akan terkena musibah. Namun suatu musibah hanya akan menyerang individu yang menjadi korbannya. Berbeda halnya dengan hoaks. Sebuah hoaks atau kabar yang salah, bohong gak hanya akan menghancurkan orang yang termakan, ataupun orang pihak yang terfitnah, bahkan bisa menghancurkan suatu generasi, suatu persatuan maupun hingga menghancurkan generasi-generasi berikutnya, akibat penerusan informasi yang gak tepat. Masalahnya, kenapa orang Indonesia banyak yang mudah percaya hoaks? Dilansir dari berbagai sumber, ini 8 alasannya. 1. Hanya membaca judul tanpa membaca isi keseluruhan dari suatu kabar. Dilansir dari Forbes.com, yang membahas tentang artikel eksperimen yang dilakukan oleh EFL Science, sebanyak 141.000 orang mensare berita berjudul Marijuana Contains Alien DNA from Outside of Our Solar System. NASA confirms, padahal isi beritanya sama sekali tidak membahas DNA alien. Ketika disurvei, para pembaca memang hanya tertarik dengan judulnya dan tidak membaca isinya. Mungkin kamu sering melihat judul-judul pemberitaan atau posting yang menggelitikmu dan bahkan membuatmu geram. Namun, walau bagaimanapun judul gak bisa menceritakan isi sepenuhnya. Kamu masih perlu membaca keseluruhan isinya sebelum menyimpulkan dan bertindak. Seperti halnya kita gak bisa menyimpulkan bahwa bayi menangis pasti haus atau lapar. Kita harus cari tahu benar-benar. 2. Hanya percaya pada sumber tertentu dan terlalu mengagungkan sumber tersebut, siapapun orangnya atau pihak manapun pasti gak akan luput dari kehilafan. Dilansir dari psikologitoday.com. Ketika kita terlalu mengagungkan seseorang atau suatu pihak, kita akan melepaskan logika atas kebenaran. Sehingga apapun yang keluar darinya akan selalu kita telan mentah-mentah. Selalulah belajar mencari tahu kebenaran informasi. Selain agar gak salah menyimpulkan dan mengajarkan hal yang keliru ke orang lain ataupun generasi selanjutnya. Hitung-hitung sekalian belajar menambah ilmu. 3. Gak mempercayai sumber lain yang dianggap berbeda golongan atau dianggap gak sependapat. Kebenaran bisa datang melalui siapapun. Sebagai umat beragama di Indonesia, kita pasti memahami bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa melalui siapapun. Sehingga kebenaranlah yang harus kita cari, bukan pihak atau orang tertentu. Dalam keraguan yang mengganggu ketenangan, kita perlu mencari tahu segala sesuatu secara detail hingga kita merasa yakin dan bisa mengambil kesimpulan. 4. Sebagian besar orang Indonesia masih gak bisa membedakan antara satir dengan hoaks. Satir merupakan bentuk sindiran terhadap keadaan atau seseorang. Biasanya satir disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme atau parodi. Dilansir dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Merdeka, sayangnya kebanyakan orang Indonesia belum bisa membedakan hal tersebut dengan hoaks. Perbanyak membaca informasi bahkan di luar bidangmu untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran. Selipkan sesekali membaca humor, bahkan humor receh atau humor yang membutuhkan berpikir. Untuk berlatih membedakan antara hoaks dengan satir. 5. Ketika ada kabar yang mewakili perasaan saat itu, mayoritas orang Indonesia akan langsung membagikannya.
Secara psikologis, orang yang selalu ingin belajar akan mencari kebenaran informasi, bukan pembenaran dari pemikiran pribadi. Ketika ada kesalahan dari yang dipahami, ia akan mengakuinya dan belajar dari itu. Dilansir dari theguardian.com, sedangkan orang yang kesulitan dalam introspeksi akan terus mencari pembelaan dan pembenaran sebanyak-banyaknya, tanpa menggali lebih dalam apakah yang ia pikirkan memang sepenuhnya benar. 6. Kebanyakan orang Indonesia membenarkan suatu kabar berdasarkan tingkat keseringan mereka melihat kabar itu, lewat di lini masa media sosial. Wah, hampir semua orang sare berita ini nih. Bahkan teman-temanku juga. Jadi, orang-orang terdekatku harus segera tahu juga tentang ini. Sebuah studi mengungkap bahwa itulah yang sering menjadi pikiran kebanyakan netizen, gak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tingkat keseringan berita tersebut terlihat, membuat dirasa gak perlu mencari tahu lagi kebenaran sesungguhnya. 7. Kebanyakan orang Indonesia merasa enggan untuk mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang. Beberapa bahkan gak tahu caranya. Sebuah studi psikologis menyimpulkan bahwa mayoritas orang akan bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh berita yang membuat mereka tergugah. Baik itu karena malas dalam mencari tahu lebih jauh ataupun karena gak mengerti cara verifikasi kebenarannya. Misalnya untuk gambar, apakah kamu yakin 100% bahwa itu adalah dokumentasi dari kejadian yang diceritakan? Coba kamu drag dan drop gambar tersebut ke mesin pencarian Google, dan temukan pihak yang mengunggah gambar tersebut paling pertama. Bisa jadi itu adalah gambar dari bertahun-tahun lalu atau isu yang sudah tuntas. 8. Sebuah ajakan semacam sare sama dengan berpahala. Like sama dengan amin atau komentar sama dengan membantu sudah cukup membuat banyak orang Indonesia percaya dengan berita yang disebarkan. Dilansir dari impact.com. Hanya dengan sentilan perasaan mendapatkan imbalan baik secara moral maupun spiritual, cukup mendorong banyak orang bertindak cepat dalam memproses informasi tanpa mencari tahu kebenarannya. Perlu diingat bahwa tindakan nyata lebih memberi dampak daripada sekedar like, mulai dari yang terdekat dan yang terkecil di sekitarmu. Jadi, apakah kamu siap menjelajah dunia maya dengan lebih bijak dan selalu belajar untuk jadi lebih baik? Perlu hati-hati juga karena UU ITE dengan revisi aturannya sudah mulai diberlakukan. Maka daripada salah berkata, keliru posting ataupun terlalu cepat bertindak, gak ada salahnya selalu menggali kebenaran informasi lebih dulu. Saring sebelum saring. Membaca dan mencari tahu kebenaran informasi ilmu itu gak ada ruginya kok.